Kalau saudara mengerti apa yang saudara nyanyikan tadi, mengerti kehendak Tuhan, nyanyinya sih gampang ya. Apalagi dengan melodi yang indah. Tapi mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa sih? Kita kalau mamanya ada yang di kantor, jadi pimpinan, kadang kita ngomong ke bawahan, kamu gitu aja kok nggak ngerti sih? Gampang ini. Tapi mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena memang mereka belum melihat apa yang saudara dan saya lihat. Benar kan ya? Lalu kehendak Tuhan itu seperti apa? Profesor Samuel Ling, guru saya, dia mengajarkan begini. Orang reform mempunyai teologi, orang karismatik menyanyikan teologi itu. Orang reform mengerti, orang karismatik menyanyikan. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengerti teologi dan kita juga menyanyikannya. Jadi ketika emosi kita dibangun, emosi kita dibangun bukan dibangun di atas emosi itu sendiri, tapi dibangun di atas pengertian. Engkau mengerti apa yang engkau jalani, hidupi, katakan. Maka itu akan membuat hidup itu menjadi lebih berarti. Nah, pagi ini kita ini bukan merayakan Natal ya, ini apa namanya? Menuju ke Natal, ya begitu. Perjalanan, keajaiban jalan Natal. Nah, hari ini saya akan khotbah mengenai tema ini. Maaf, boleh minta tisu? Ya, terima kasih. Dan sore ini juga saya akan khotbah dengan tema yang sama, tetapi dua konten yang berbeda. Jadi nanti sore kalau nggak kemana-mana, silakan ikut yang ke Pacific Place ya, biar kita ramein. Nah, berapa di antara kita yang sudah merayakan Natal mungkin 10 tahun, pasti lebih ya. Banyak yang sudah berambut putih, termasuk saya. 20 tahun, 30 tahun, mungkin ada yang 50 tahun. Saya sendiri 37 tahun merayakan Natal, sejak pertama sekali masuk ke gereja umur 16 tahun. Sekarang 53. Sudah berapa kali kita mendengar berita Natal, udah selalu sering. Ya. Dan pertanyaannya adalah apakah masih berkesan? Atau ibadah Natal ini seperti suatu kegiatan yang ya memang rutinitas, ya kita datang, itu ada istilah namanya apa? Kalau datang cuma hari apa? Napas, Natal dan Paskah gitu ya. Jadi ada yang napas nggak hari ini? Atau setiap minggu kita datang. Dan kadang kita dengar berita Natal, kelahiran dari Kristus, sounds so good, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu kayak kagak nyambung, gitu ya. Kagak nyambung dalam kehidupan sehari-hari. Merayakan Natal, tapi ini akhir bulan, cicilan sudah kayak apa ya, begitu bayar cicilan, udah makan juga dihitung-hitung. Kalau hitung kalori masih mendingan, hitung ini cukup nggak, begitu ya. Dan belum lagi kesehatan. Kalau tahun ini ada yang mengatakan, dokter mengatakan, maaf Pak, ini kayaknya ada kanker. Waduh, Natal itu masih berasa nggak ya? Dan masa depan seperti apa? Anak-anak juga tidak seperti yang kita inginkan atau kita harapkan, tekanan hidup, mertua, menantu, banyak hal yang rasanya ini ya kurang pas gitu. Dan kita sungkan, sebagian dari kita sungkan untuk ngomong ke orang lain karena mau ngomongnya dari mana? Pertama. Kedua, emang orang lain peduli apa yang kita ngomongin? Di gereja mungkin, ya mari kita doakan ya, muncul di mimbar. Jadi tahu udah semua orang. Dan apakah berita Natal itu sesungguhnya berita yang memang membuat kita mengerti apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Natal itu sebetulnya apa sih? Sebuah cerita yang kita dengar, tapi apa sih yang sebenarnya kita ingin mengerti di dalam Natal ini?
Natal bukan hanya sekedar cerita tentang kisah Yesus, kelahiran Yesus. Tapi Natal adalah cara kerja Allah di dalam sejarah, di dalam hidup dari manusia. Dan ketika kita mengerti cara kerja ini, maka kita akan melihat cara kerja Allah. Kalau kita di bawah pimpinan dari seseorang, bos kita, entah itu pemilik perusahaan atau mungkin kita sendiri jadi bos, kita punya cara kerja yang menjadi ciri khas kita. Ya. Kita ngomong aja nih, bahasa-bahasa kita ini kan sifatnya rutinitas. Itu keluarnya ada polanya. Jadi kita mengenal seseorang itu dari cara dia bekerja, cara dia berbicara dan sebagainya. Itu yang membedakan kita dengan AI. Ya, AI itu pengulangan dan juga bahasanya itu bahasa baku. Nah, kalau kita mengerti cara kerja Allah, maka kita akan mengerti Allah lebih dalam lagi. Apa sih yang menjadi keinginan dari, apa sih yang menjadi tujuan dari hidup orang Kristen? Nah, ada yang bawa Alkitab, mungkin di HP ya. Coba buka Yohanes 17 ayat 3. Ini sengaja saya tidak tampilkan. Yohanes 17 ayat 3. Ini yang menjadi tujuan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah doa dari Yesus kepada murid-muridnya. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 17 ayat 3. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kehidupan dari orang Kristen adalah mengenal Allah. Mengenal Allah, tapi Allah itu kan kita nggak melihat karena Allah itu roh. Jadi mengenal Yesus yang Allah utus. Dan itu menjadi fokus kehidupan dari orang Kristen, dari anak-anak Tuhan. Jadi hari ini kita mengenal cara kerja Allah. Dari cara kerja Allah di dalam dunia ini, maka kita akan tahu dan akan membawa kita lebih dekat lagi. Orang kalau percaya karena dia kenal. Kalau orang yang kita tidak kenal, kita bisa percaya nggak? Oh, kagak. Kita mengenal, lalu timbul percaya itu. Nah, kita mengenal cara kerja Allah di dalam dunia, di masyarakat, di dalam hidup kita. Jadi Natal ini membuka mata kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Nah, mari kita melihat satu nats Alkitab. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Silakan menyimak. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan anaknya yang sulung. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Kita sudah membaca dan mungkin kita sudah hafal. Tapi ada bagian yang luar biasa hebat cara kerja Allah kalau saudara mengerti dari kitab suci ini. Dan ada 3 bagian yang akan memandu khotbah hari ini, yaitu pertama, jalan sejarah. Nah, kita akan melihat sejarah itu seperti apa. Allah mengarahkan dunia bukan kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Allah memimpin jalan hidup dari anak-anak Tuhan. Khususnya melewati masa-masa yang sulit. Dan yang ketiga adalah jalan menuju kelahiran dari Kristus. Jalan Natal itu sendiri.
Allah hadir bukan di tempat yang layak ya, tapi di tempat yang sangat-sangat sederhana, yang penuh dengan sesak. Nah, kita akan melihat bagian yang pertama. Kalau sejarah dari kelahiran, saya latar belakangnya Buddhisme, Buddha. Jadi waktu SMP kita belajar tentang Buddhisme. Dan Siddhartha yang disebut Gautama, atau Siddhartha Gautama, saya nggak tahu itu nama last name-nya enggak. Dia lahir dengan suatu keajaiban. Ada yang Buddhisme di sini latar belakang? Nggak ada ya? Saya satu-satunya. Jadi saya bisa bercerita dan saudara tidak tahu apa yang saya cerita. Oh, saya dulu sangat rohani gitu. Umur 5 tahun saja ada sesuatu yang dalam hati saya cari terus. Apa sih ya? Kok sesuatu yang rasanya nggak enak gitu. Saya cari terus dan karena keluarga Buddhis ya saya masuk di dalam Buddhisme. Dia lahir ada keajaiban. Kemudian setelah lahir jalan di bunga teratai. Itu menjadi bunga teratai yang menjadi suatu bunga teratai, bunga bodhisatwa yang menjadi suatu yang luar biasa. Ada keajaiban. Yesus lahirnya di kandang. Nah, nanti bagian yang kedua kita akan bicara. Nah, Lukas bukan memulai sejarah dari kelahiran Yesus dengan keajaiban, tapi dia mulai dengan menyebut sejarah dunia. Dia mulai dengan suatu kata, in those days, pada waktu itu. Dia bukan mulai dengan pergumulan dari Maria. Dia bukan mulai dengan pergumulan dari Yusuf. Nah, ini satu bagian juga jarang sekali orang bicara tentang Yusuf. Ya. Nah, nanti sore saya akan bicara tentang bagian itu. Dia mulai dengan menyebut seorang kaisar, Kaisar Agustus. Lah apa hubungannya yang kekaisaran Agustus dengan Yesus Kristus? Kita aja seringkali dalam gereja ya, dunia nggak mau tahu kita. Yang penting gereja. Bukan hanya gereja seluruh dunia, tapi gerejaku. Jadi kekristenan kita terbungkus, terpaku oleh dinding dari gereja, sebuah nama yang kita agungkan bahkan melebihi dari kerajaan Allah. Kebetulan saya ingat nanti di surga atau dunia yang akan datang, itu tidak ada yang namanya golongan gereja reform, gereja karismatik, gereja katolik, ya nggak ada ya. Yang ada adalah cuma satu golongan, yaitu orang percaya. Ini ingat ya, karena kedepannya kita jangan lagi membedakan yang namanya, oh ini bukan gerejaku, bukan golonganku. Kalau dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terlepas dari teologi yang ada beberapa yang nggak boleh salah, keselamatan dalam Yesus, kemudian Allah Tritunggal menurut Nisea Konstantinopel ya, bukan Allah Tritunggal menurut yang lain, dan juga Alkitab Suci sebagai sumber di mana kita boleh mengenal Allah, yang lainnya adalah kita sendiri juga banyak yang salah, gitu ya. Tapi belajar untuk membenarkan, belajar untuk menemukan yang benar itu. Dan Lukas menyebut Kaisar Agustus. Dan dia menyebut sensus yang pertama kali digunakan pada waktu itu. Sensus yang pertama. Dan menariknya, seluruh yang terjadi pada waktu itu menjadi bagian dari rencana Allah, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang terjadi dalam dunia ini, yang dilakukan oleh Kaisar Agustus, justru menjadi bagian dari apa yang Tuhan sudah rancang selama berabad-abad. Kalau kita sekarang membicarakan tentang Kaisar Agustus, kita bacanya satu halaman, satu baris selesai. Tapi pada waktu itu, berbicara tentang Kaisar Agustus, berbicara tentang Roma, itu sesuatu yang luar biasa besar karena merupakan simbol kekuasaan absolut. Ada yang tahu Venezuela sedang dihabisi oleh Amerika? Ya, baca ya. Kalau mungkin sebagian besar ibu-ibu, oh, yang penting anak keluarga saya dulu. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah ya. Tapi kadang-kadang kita boleh juga dengar selintingan. Itu di Venezuela sedang dihabisi oleh Amerika. Tak ke abang besar, gitu ya.
Mereka gemetar, lalu muncul dua negara, yaitu apa? Yang berusaha mendukung, yaitu Rusia dan Cina. Apa hubungannya dengan kekerasan kita? Ya, sama persis. Apa hubungannya Kaisar Agustus dengan kekristenan? Oh, ternyata Agustus ya, zaman Yesus ada. Nanti yang Cina dan yang Rusia kita belum tahu. Itu sejarah masih berlanjut. Tapi kita akan melihat Kaisar Agustus ini. Apa sih yang dia lakukan? Ini zaman masa keemasan dari kerajaan Roma waktu itu. Dan saking luar biasa besarnya, dia itu kuasai sepertiga penduduk seluruh dunia pada zaman itu. Pada zaman itu seluruh penduduk dunia di bawah kekuasaan dari Kaisar Agustus ini. Dia adalah seorang kaisar yang pertama, ya sebelumnya kerajaan kecil, tapi dia menyatukan seluruh ini kekaisaran, dan dia yang menciptakan seluruh dari kekaisaran itu menjadi perubahan reformasi yang luar biasa besar. Luar biasa besar. Sehingga ada kestabilan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan perdagangan dan sebagainya. Nah, pada zaman kestabilan inilah Yesus muncul. Kalau pada zaman itu segala sesuatu lagi perang, siapa yang perhatikan tentang pergumulan dari orang Israel yang pada waktu itu hanya kecil sekali? Nggak ada. Masing-masing bertahan hidup. Tapi pada zaman keemasan inilah baru muncul kehadiran dari Kristus itu sendiri. Dan itu sudah Tuhan rancang sedemikian rupa sehingga pada momen yang paling tepat, seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani, Kristus lahir. Itu bukan kebetulan, tapi presisi yang tidak boleh salah dan tidak akan salah. Bumi kita ini bergerak, berputar, itu bukan sentrifugal, bulat, tapi oval. Benar ya? Dan pergerakannya 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang geografi masih ingat SMP. Dan itu tidak boleh salah. Begitu ini berubah, seluruh dunia sudah kacau. Sudah kacau. Dan pada waktu itu bukan hanya dari perdagangan dan politik dan militer yang aman, tapi dia juga mereformasi perpajakan dan administrasi. Itu luar biasa pekerjaan yang berat dan besar, dan yang paling sulit adalah mobilisasi manusia. Memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan rasa aman. Sekarang di Prancis itu lagi, dan Brussels itu lagi gejolak. Karena apa? Ya, orang kalau susah pasti marah. Orang kalau susah itu sensitif. Sensitif. Ada satu orang anak remaja, dia itu waktu dulu ya, kalau berdiri di depan pinggir jalan panggil taksi rasanya malu sekali. Terus temannya yang datang tuh, kenapa kamu malu? Karena memang untuk naik taksi dia nggak keuangannya terbatas, orang tuanya juga terbatas, jadi kalau panggil taksi rasanya malu sekali. Ketika kita miskin, ketika kita susah, ketika kita di bawah, sensitif kita. Ada yang ngomong sesuatu, kita merasa tersinggung. Nah, kita yang sekarang lagi aman-aman, ketika mempunyai teman atau saudara yang keuangan atau apa, dan orangnya melankolik, rada sensitif, be sensible, ya. Jadi berusaha untuk mengerti kesulitan orang lain. Nah, pada waktu itu segala sesuatu itu dalam keadaan yang stabil, segala sesuatu dalam keadaan yang terkontrol. Saudara coba bayangkan, bagaimana Tuhan merancang, memunculkan seorang yang bernama Augustus ini. Namanya Octavianus ya, tapi kemudian mendapat julukan dari Kaisar Agustus. Dia itu bukan anak dari Julius Caesar, penguasa pada waktu itu, tapi keponakan ya kalau nggak salah, yang kemudian diangkat menjadi kaisar. Dan dia memunculkan, ini kan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dia memunculkan orang ini, masa remajanya, masa pemudanya,
politik, pergerakan politik di Roma pada waktu itu, wah ganas sekali, saling sikut menyikut. Termasuk perpolitikan di Indonesia, itu kan memang ya kalau saudara masuk ke politik, wah itu you don't know who is who. Siapa teman, siapa kawan itu nggak tahu. Amerika lebih ganas lagi, Roma lebih ganas lagi. Tapi bagaimana Tuhan memunculkan sampai orang ini mempunyai satu pemikiran yang luar biasa hebat. Dan di akhir dari hidupnya dia mengatakan begini kepada orang-orang dekatnya. Dia mengatakan, do you like what I did? Suka nggak apa yang aku lakukan? Dia membangun militer, reformasi segala sesuatu. Dan dia mengatakan, kalau kamu suka, nanti applause ketika kamu keluar. Dengan konsep pemikirannya adalah, itu seperti sebuah pertunjukan, kan ada show gitu ya. Jadi kalau semuanya bagus kan tepuk tangan dong. Nah, sewaktu dia keluar, tepuk tangan mengiringi artinya applause, menyetujui apa yang dia lakukan. Itu yang dikatakan oleh Augustus. Nah, Tuhan memunculkan orang demikian supaya meletakkan dasar dari kerajaannya, kerajaan Allah. So, pada waktu itu orang Kristen belum ada, orang Yahudi pada waktu itu yang lagi menunggu tentang Mesias, mereka fokus kepada apa yang ada di depan mereka, menunggu kelahiran dari Mesias, lalu mereka mengikuti ibadah, mereka mengerjakan bagian mereka. Tapi Allah mengerjakan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka pikirkan. Dan itu Allah kita. That is our God. Ketika saudara hanya fokus pada kekristenan, Allah menguasai seluruh dunia. Allah membangun seluruh dunia ini dengan suatu pemikiran yang begitu matang yang tidak mungkin meleset. Dan apa yang Agustus lakukan, kekuatannya begitu luar biasa hebat. Saudara melihat, ini peta yang warna kuning, ya. Peta yang warna kuning ini adalah daerah kekuasaan dari Agustus itu. Bagi dia, Agustus ini, dia menguasai seluruh dari wilayah itu yang begitu besar, begitu besar. Yahudi, Timur Tengah, atau Yerusalem, atau daerah Yahudi, itu cuma lingkaran yang merah. Roma ada lingkaran hitam, dan seluruhnya itu di bawah kekuasaan dari Roma. Kerajaan Roma, kekaisaran Roma. Lalu, apa hubungannya dengan kekristenan? 50 tahun kemudian, wilayah ini yang Kaisar Agustus bangun dengan suatu bahasa yang menyatukan segala sesuatu, yaitu bahasa Koine, Yunani Koine. Ya, kalau kita namanya lingua franca, kalau sekarang lingua franca kita bahasa Inggris, benar ya? Yang kita kemanapun bahasa Inggrisnya kita bisa pakai, gitu. Apalagi ada Google Translation. Nah, sekarang lebih gampang lagi. Dan pada waktu itu nggak ada apa-apa, jadi berbicara satu dengan yang lain. Mereka masing-masing punya bahasa daerah, tapi yang menyatukan segala sesuatu adalah bahasa Yunani Koine. Kayak kita di Indonesia, bahasa lingua franca kita adalah bahasa Indonesia. Kita ke Papua, kita ke Aceh, kita bisa bahasa yang menyatukan segala sesuatu. Dan itu yang 50 tahun kemudian menjadi ladang dari Paulus untuk menyebarkan kekristenan. Apa yang Paulus lakukan? Itu adalah hasil dari apa yang Allah kerjakan melalui orang yang tidak mengenal Dia. Jadi kalau kita hanya memikirkan kekristenan itu hanya this is me and my church and my staff, Allah memikirkan jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Sebelum kita pikirkan, Dia sudah rancang segala sesuatu. Kenapa Allah tidak langsung munculkan saja? Bisa nggak? Oh bisa, Allah bisa. Tapi satu hal yang Allah tidak bisa lakukan. Setiap manusia diciptakan dengan rupa dan gambarnya. Ketika Allah menciptakan rupa dan gambarnya di dalam diri manusia, ada kebebasan yang Allah tidak bisa sentuh. Paksakan, nggak bisa. Karena begitu manusia kehilangan kebebasan, memilih bahkan untuk melawan Allah,
maka manusia itu berhenti jadi manusia. Makanya zaman sekarang ini freedom itu menjadi suatu hal yang digaungkan oleh setiap orang di seluruh dunia ini. Dan Allah merancang segala sesuatu dengan batasan itu. Allah tidak memang langsung mengambil keputusan untuk saudara dan saya. Tapi dia rancang sampai semuanya ditutup, tinggal satu jalan ini yang dibuka. Ya udah kita jalan itu kan. Nah dengan cara inilah Allah mengarahkan kita. Pernah dengar istilah, kalau Allah tutup semua jalan, tidak ada yang bisa kita buka. Benar ya? Kalau Allah buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Benar ya? Pertanyaan saya, saudara pernah alami belum? Saya sudah. Saya sudah. Akhirnya saya belajar untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Sudahnya kalau Allah buka semuanya, itu nggak usah ngomong lah, itu enak benar gitu. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, sudah terbuka. Siapapun bisa. Wah itu enak sekali. Gitu. Tapi ketika tertutup semua, heran. Apapun yang kita lakukan, tidak ada satupun yang kelihatannya berhasil. Akhirnya ya datang kepada Allah. Gitu ya. Dan kalau kita membaca ayat yang selanjutnya, saya ingin saudara fokus kepada satu wilayah ini, Yerusalem atau Yudea. Nah ini yang kemudian dari seluruh yang besar itu, ini kan bagian yang kecil sekali ya. Bagian yang kecil sekali. Itu yang diserahkan kepada Kirenius. Kirenius yang menjadi PIC dari di wilayah Yudea. Dan apa yang harus dia lakukan? Dia harus sesuai dengan perintah dari kaisar harus mengadakan sensus. Jadi sensus itu bukan hanya sekedar ngambil jumlah penduduk itu seberapa besar, tapi ini juga bicara tentang menata struktur pajak. Pajak kan keuangan ya, menarik keuangan. Terus juga menata kewarganegaraan, ada berapa orang sih populasinya dan stabilitas keamanan. Ya, kalau mereka tahu orang-orang itu seperti apa, mereka bisa petakan. Mereka bisa petakan. Jadi ini sensus ini bukan hanya sekedar keuangan, tapi jauh lebih besar dari itu. Dan penduduk pada zaman itu seluruh populasi di dalam kerajaan dari Roma itu ada sekitar 90 juta orang. Pada waktu itu begitu besar. Dan kalau kita melihat kota Nazaret itu cuma 200 orang. Kota kecil. Kalau saudara pernah ke Eropa ataupun ke Israel, kota-kota kecil itu ya jumlahnya nggak banyak. Siapa yang sudah nonton film Darah, Istri dari Masa Depan? Nggak ada ya? Sore, bukan Darah, Sore, Istri dari Masa Depan ada? Nggak ada yang nonton ya? Oh ada. Nah dia syutingnya itu di satu kota kecil, ya kotanya cuma beberapa orang doang, tapi kotanya sangat terbangun gitu ya. Dan kota-kota di Nazaret itu cuma sekitar 200-an orang, nggak banyak. Jadi kalau 200 ini saja sudah berapa? 60, 70, lebih kurang seperti itu ya. 3 kali ini kan berarti kita bisa kenal semua dong. Keluarga ini. Nah, kota Nazaret itu kota yang kecil. Kota yang kecil sekali. Kota administratif. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian memindahkan. Karena kan di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah mengatakan bahwa Mesias ini akan lahir di Bethlehem. Sedangkan Tuhan kemudian menemukan orang-orang yang dia mau untuk menjadi alat Tuhan untuk memunculkan Mesias, itu ada di daerah Nazaret, dan Nazaret menuju ke Bethlehem itu jauh sekali, 145 kilo. Dan perjalanan 34 jam. Dan itu bukan jalan lurus, jalan berkelok-kelok. Kalau jalan biasa itu 5 hari, menurut catatan dari ini. Nah, perjalanan ini, Allah mengatur segala sesuatu.
Nah, di dalam ekonomi ada konsep yang namanya invisible hand. Itu ditemukan atau di-coin oleh Adam Smith. Yang belajar ekonomi tahu ya. Adam Smith itu seorang pemikir, gimana? Seorang ekonom, dan dia itu ada di sekolahnya di Universitas Glasgow. Glasgow itu universitas yang tua, dibangun tahun 1500-an, dan Adam Smith itu tahun 1700-an, 800 kalau nggak salah, 800-an. Dan dia adalah seorang Kristen, dan dia melihat yang namanya munculnya free market ini dari Adam Smith. Di dalam market, di dalam perdagangan, itu kalau jual dan beli, lepasin aja, nanti akan ada equilibrium, keseimbangan di dalam market itu. Ada yang jual, ada yang beli, nanti orang bisa cari tahu. Jadi seperti seolah-olah ada invisible hand, tangan yang tidak kelihatan yang mengatur gejolak ini. Tapi Allah kita, itu bukan Allah yang kita tidak bisa lihat. Allah merancang segala sesuatu, dan dia memakai segala sesuatu untuk memunculkan rancangannya. Makanya ketika kita menyanyikan lagu, rancangan Allah tidak pernah gagal. Karena apa? Karena dia topang dengan kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatan yang tidak pernah gagal. Kita seringkali gagal dan bahkan kita tidak bisa memprediksi apa yang ada di depan, karena kita terbatas. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terbatas semua. Tapi Allah tidak ada yang bisa membatasin dia. Maka ketika Allah merancang kelahiran dari Kristus, itu adalah rancangan yang sempurna. Sempurna dalam arti presisi. Tuhan memunculkan Firaun untuk memuliakan dia, yang kita baca di dalam kitab Keluaran. Tuhan kemudian memunculkan Nebukadnezar, yang dia sebut, ini hambaku. Padahal Nebukadnezar itu bukan orang percaya. Tapi dia paksa, arahkan, dan hajar. Sampai Nebukadnezar mengatakan, dia itu luar biasa Allah. Ini Nebukadnezar itu raja yang kalau dia mau saudara mati. Nggak ada urusan dengan dia. Tapi dia paksa untuk, dan Allah kungkung dia sampai dia menyatakan dia itu Allah. Dan dia berapa abad sebelumnya dia menyebut nama Kores, Raja Kores, untuk supaya Israel boleh dibebaskan kembali dari pembuangan untuk kembali ke Yerusalem. Padahal mereka sudah dibuang berpuluh-puluh tahun dari tempat itu. Tapi Allah utus satu orang yang berkuasa, yang tidak mengenal dia, untuk kembalikan. Dan kali ini Allah memakai seorang yang besar di kerajaan Roma, paling besar, untuk memimpin kelahiran dari Kristus dengan caranya yang tidak mungkin kita bisa pikirkan. Dan saya katakan, itu Allah kita. That is the God that you and I believe. Mari kita refleksi sebentar. Hari ini, perang di Ukraina. Kita nggak ada orang Ukraina di sini. Tapi ketika saya ke suatu gereja yang ada di Jakarta Selatan, ada orang Ukraina. Dia nggak bisa pulang ke negaranya. Dan perang geopolitik dari Amerika dan Tiongkok dan beberapa negara, dan sekarang ini Rusia dan Ukraina dan NATO lah, bukan Ukraina. Ukraina hanya boneka doang, perang proksi. Itu kalau nuklir ditembakkan, kena kita. Jangan jauh-jauh waktu Rusia menyerang Ukraina, bakmi naik harganya dari 33.000 jadi 38.000. Ini kok naik? Ya tepung jadi susah katanya, karena Ukraina penghasil tepung. Ya itu urusan luar. Tapi sekarang bagaimana saya membalik cicilan, anak sekolah dan sebagainya. Masa depan yang tidak pasti. Seringkali kita bertanya, Tuhan sampai kapan ya? Apa yang harus saya lakukan? Dan satu hal lagi,
Ini yang single-single, ada nggak yang di sini? Ada ya. Kadang-kadang pikir, Tuhan, saya nggak mau jauh-jauh deh, pasangan saja. Gitu. Loneliness itu menakutkan loh, saudara. Loneliness itu menakutkan. Dan menikah dengan orang yang salah juga lebih menakutkan lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi segala sesuatu yang terjadi tidak ada satupun yang di luar dari pengetahuan Allah. Kenapa itu terjadi? Ya kita belum tahu, kita belum lihat. Suatu saat nanti kita bisa mengerti, tapi sekarang belum. Tapi apa yang terjadi di sejarah, apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di dalam keluarga kita, apa yang terjadi dengan diri kita, tidak ada satupun di luar dari kendali Allah. Tidak ada satupun. Makanya dalam Mazmur 27 dikatakan apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tidak dengan keuangan yang sulit, itu menakutkan ya. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan melewati itu. Saya ngerti apa yang saya katakan. Bukan hanya sebuah sebutan. Dan masa depan seperti apa? Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan membimbing tangan kita satu persatu melewati hari demi satu hari. Allah bukan hanya merancang jalan sejarah, tapi juga jalan hidup dari anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat langkah sulit dari Yusuf dan Maria. Saudara melihat gambar ini ya, itu kelihatannya perjalanan ziarah yang menyenangkan. Ya, Maria duduk manis, walaupun perut gendut gitu ya, hamil manis gitu. Tapi itu bukan seperti itu. By the way, kalau duduk menghadap kanan agak susah ya. Biasanya menghadap ke kiri. Dan kenapa hidup ke kanan? Ya mungkin dari videonya itu susah, dari kameranya susah diambil. Kalau duduk di sebelah menghadap kiri kan ditutup oleh Yusuf, kira-kira gitulah. Ini kalau perfilman. Dan duduk manis dan pakaiannya bersih. Perjalanan seperti ini enggak? Enggak. Perjalanan Yusuf dan Maria itu seperti ini. Darah angin yang kacau, yang kencang, terus debu pasir susah bawa keledainya berjalan, itu sulit sekali dalam keadaan mengandung. Dan ini dua orang bukan orang yang hebat dalam arti punya pengetahuan, punya segala sesuatu keahlian. Enggak, ini orang biasa dari kota kecil yang cuma 200-300 orang, kota kecil. Yang mungkin sebagian besar orang tidak pernah dengar. Nah, kita dengar karena itu ada di Alkitab ya, kita baca. Jadi Nazaret itu menjadi sesuatu yang manis dalam mulut kita. Tapi kota itu kecil sekali dan orang nggak tahu. Tapi Allah memanggil kedua orang ini, yang sederhana ini, orang biasa ini, perjalanan yang kalau jauh, perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem, jalan biasa mungkin bisa 5 hari, tapi dengan keadaan yang seperti ini, itu bukan 5 hari, nggak bisa 5 hari, nggak nyampe, nggak bisa. Belum lagi cuaca yang dingin, itu padang gurun kan, melewati jalan-jalan yang sulit, air terbatas, ngambil airnya di mana? Ada yang ini nggak? Pikirkan nggak? Ini mereka ngambil airnya di mana? Masa berhari-hari nggak minum? Nggak juga kan ya? Maria sedang hamil tua. Dan kalau hamil itu kaki bisa bengkak. Benar kan ya? Dan sakit pinggang. Bayi dalam perut itu menekan kandung kemih dan segala macam. Itu sulit. Tidak bisa tidur. Kira-kira Maria bisa nangis enggak? Bisa ya, ibu-ibu? Bisa ya? Aha, bisa ya. Baru berapa bulan yang sebelumnya, Maria mengatakan, mulai sekarang semua keturunan akan menyebutku bahagia. Nah, kita kan seringkali kalau percaya pada Yesus, maka segala sesuatu jadi lancar. Pokoknya percaya Yesus, kita penginjilan kan seperti itu ya. Pokoknya percaya Yesus, maka Tuhan akan mengatur segala sesuatu. Maria, perkataannya itu menjadi kitab suci loh.
maka mulai hari ini semua orang akan menyebutku bahagia. Keturunan, tapi perjalanan hidupnya. Ini realita kekristenan yang seringkali kita lupa dan dibobokkan oleh berbagai hal. Dan teologi kemakmuran itu kacau. Rusak itu. Rusak. Kekristenan tidak mengajarkan kita untuk aman dan nyaman. Enggak. Tapi mengikuti Tuhan. Kenapa Maria ikut? Ya, kita nggak tahu. Alkitab tidak mencatat. Tetapi, apakah itu dikatakan supaya ia juga bersama-sama dengan keluarganya dicatat menurut dari peraturan pemerintah? Mungkin saja. Atau mungkin juga ini adalah cara Tuhan untuk membawa Maria. Kalau Yusuf pergi saja sendiri, berarti kelahiran dari Sang Mesias itu nggak jadi dong di Bethlehem. Tapi di Nazaret, segala sesuatu akan berubah. Firman Tuhan tidak digenapi. Who knows? Never know. Tapi Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Seringkali Tuhan menuntun kita tanpa menjelaskan alasannya. Waktu dituntun, kagak enak. Ketika dalam keadaan kesulitan hari ini, saya nggak tahu saudara sulit apa. Tapi itu cara kerja Tuhan. Apa yang ia mau adalah kita percaya kepadanya, trust Him. Tuhan tidak memberikan roadmap detail, nanti habis ini kamu begini ya. Nggak ada itu. Itu bukan cara kerja Tuhan. Tuhan tidak memberikan timeline yang lengkap. Nanti kamu umur sekian begini. Penjelasan detail. Nggak ada. Itu bukan cara kerja Tuhan. Tapi ia memberikan satu langkah demi satu langkah. Satu langkah demi satu langkah. Dan memberikan kita kekuatan satu hari demi satu hari. Kan doa Bapa kami kan, berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya pada hari ini. Tapi kita maunya lama. Supaya kalau segala sesuatu terprediksi, itu segala sesuatu kan menyenangkan kan. Apalagi kita berbisnis ya, harus ada ini. Tapi cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Tapi kita diminta untuk percaya kepada Dia. Lalu menghadapi hari-hari kita ini seperti apa? Nah, ada kitab Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan kitab-kitab puisi untuk membantu kita membuka pikiran kita. Itu sebabnya firman Tuhan dikatakan Mazmur 119, firman-Mu pelita bagi kakiku. Tapi pelita itu kan nggak nerangin jalan ke depan kan ya. Dia terangin apa? Jalan di depan. Jalan di depan cuma 1-2 langkah doang. Tapi kita jalannya gemeter. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi pada saat kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan membawa kita. Sehingga kaki kita tidak akan goyah. Kita bisa nggak rasa khawatir? Adalah sedikit. Tapi kekhawatiran itu tidak melumpuhkan kita. Ketika anak kita tidak lagi sekolah. Ketika keuangan itu, pekerjaan itu sudah hampir akhir. Pensiun sudah hampir datang. Kedepannya seperti apa? Tuhan mau kita percaya kepada Dia. He knows what to do. Tuhan mengatakan begini, jangan memberanguskan lembu yang sedang mengirik. Itu bahasa Indonesia yang susah. Bahasa Indonesia yang gampang adalah lembu yang kerja jangan jangan tutup mulutnya. Supaya apa? Dia bisa makan. Dia kerja dong, dia makan. Dan firman Tuhan mengatakan setiap orang yang melakukan sesuatu atas nama Tuhan, dia tidak akan kehilangan upahnya. Kalau hati kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, mau mengenal Tuhan. Pelayanan bukan tujuan kita. Pelayanan adalah ekspresi kita mengasihi Tuhan. Kita takut apa sih? Why don't you just trust the Lord? Percaya kepada Tuhan. Ya percaya. Ya kalau saudara hanya mengandalkan percaya dari emosi, itu nggak akan kuat. Tapi kalau saudara tahu cara kerjanya Tuhan, pemikiran dari Tuhan, sesuai dengan yang Dia bukakan ya, kita nggak mungkin tahu semua dong. Sesuai dengan yang bukakan, maka kita akan belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Dia. Bukan kedepannya seperti apa kita sudah tahu semua, enggak. Tapi kita belajar untuk tidak khawatir. Seperti yang firman Tuhan katakan, jangan khawatir.
Kalau kita khawatir gimana? Ya jujur sama Tuhan, Tuhan aku khawatir. Tolong aku supaya aku tidak khawatir. Itu kan. Seperti Bapak yang ini, yang anaknya minta disembuhkan oleh Yesus, yang mengatakan, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Itu jujur. Tuhan menghargai. Dan yang ketiga, jalan Natal. Nah, itu menggambarkan Allah yang adalah raja atas segala raja. Dia itu memilih jalan yang paling sederhana dari orang yang biasa, lahir di tempat yang biasa, bukan tempat yang super mewah, kagak. Tempat yang biasa. Padahal dia itu raja atas segala raja. Dan ketika dia lahir, itu darah di mana-mana. Ari-arinya perlu dipotong. Potong pakai apa? Gunting yang sudah di steril gitu. Saya nggak tahu gunting sudah ada belum pada zaman itu. Nggak tahu ya. Sudah ada belum ya? Paling pisau ya. Pisau yang dibakar gitu ya. Pisau pasti ada lah, kan pedang. Tapi gunting nggak ada. Dan ari-arinya. Dan siapa yang bantu? Kita nggak tahu juga. Dan mereka orang-orang yang tidak punya pengalaman. Namanya juga Maria masih remaja. Maria masih remaja. Kita nggak tahu seperti apa. Kristus tidak menunggu hidupmu dan hidupku beres dulu baru dia datang. Enggak. Maria dan Yusuf, mereka nggak punya apa-apa kok, perjalanan yang begitu panjang. Dan ketika mereka memberikan persembahan pada hari ke-8, yang mereka berikan itu apa? Burung dara. Yang artinya mereka orang sederhana, orang miskin. Tapi Kristus datang hadir pada saat hidup mereka itu lagi kacau-kacaunya. Nggak ada sesuatu. Nah, ketika Kristus datang dalam hidupmu, ya, nunggu beres semua dulu. Kagak jadi datang. Tapi ketika saudara dalam keadaan kacau, saudara, yang Tuhan mau adalah saudara persilakan dia masuk. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang lembut. Dia nggak akan paksa, dia nggak suka paksa. Tapi ketika kita berdoa, sungguh-sungguh ya, Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Ini perkataan besar loh. Artinya kita tanda tangan, surat kuasa sama Tuhan, lalu kita serahkan Tuhan, silakan ya. Kalau kita punya rumah, berarti kan rumah kita bisa dijual, bisa disewakan sama orang tertentu. Tapi surat kuasa hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan atur, jangan komplain. Ya komplain dikit boleh lah. Namanya juga orang itu ya. Komplain dikit boleh lah. Tapi jangan sampai melawan Tuhan. Jangan sampai melawan Tuhan. Yang penting saudara dan saya datang kepada Dia. Nah, saya tutup dengan ini rangkuman. Keajaiban jalan Natal. Jalan yang Tuhan rancang itu betul-betul ajaib yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga. Dia merancang sejarah, mengatur sejarah. Bahkan orang yang tidak percaya pun dia atur untuk supaya kehadiran Kristus ada dalam dunia ini. Dan bukan hanya orang yang tidak percaya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, jalan hidupnya Tuhan pimpin. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang selalu mulus kan ya. Kita tahu itu. Tapi ini teologi kemakmuran itu yang saya kesal juga gitu ya. Bahwa ikut Tuhan itu, segala sesuatu beres. Apalagi kalau kesaksian. Kesaksian itu adalah sebenarnya cerita sukses. Saya dulunya tidak bisa berhasil, tapi saya berdoa akhirnya jadi sukses. Gitu ya. Karena saya percaya Yesus, akhirnya jadi sukses. Emang cerita di dalam Buddhisme nggak ada yang seperti itu. Hindu nggak ada yang seperti itu. Ada agama Jepang itu nggak ada yang seperti itu. Ada kan ya cerita sukses mereka. Lalu apa bedanya kekristenan dengan cerita sukses itu? Tapi kesaksiannya sebetulnya adalah apa yang saudara kerjakan. Proses itu. Yang
memunculkan, memuliakan nama Tuhan, membuat kita mengenal Tuhan, membuat kita lebih percaya kepada Dia. Nah, itu baru namanya kesaksian. Bukan cerita sukses, cerita bagaimana Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Bahkan di dalam kegagalan dan ketidakmampuan kita. Mungkin saudara akan bertanya, Tuhan, kenapa hidupku sulit? Where are you, God, when I need you the most? Di mana Tuhan ketika aku membutuhkan Engkau? Kenapa Tuhan seolah-olah tidak hadir? Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah engkau menyadari kehadiran Tuhan ketika Dia hadir dalam hidupmu? Dia ada, Dia hadir. Tapi saudara sadar enggak? Kalau Tuhan bisa merancang Natal dengan cara yang luar biasa hebat, yang tidak satu orang pun bisa, masa hidup saudara dan saya yang cuma puluhan tahun ini dia nggak bisa atur? Where's your faith? Di mana iman saudara dan saya? Ketika jalan di depan itu nggak kelihatan, gelap, maka Tuhan menyalakan satu lilin kecil yang membawa kita melangkah satu langkah demi satu langkah. Umur 50-an, ini saya nih ya, umur 50-an baru mau memulai sesuatu. Bagi orang sudah telat, seharusnya 30-an. Saya juga mau 30-an, tapi Tuhan tutup jalan gimana? Dan membuat saya harus mengerti pada umur segini, ya sudah saya belajar untuk trust Him. Saudara bagaimana? Saudara bagaimana? Hari ini, engkau sudah mendengar berita Natal. Keajaiban dari jalan yang Tuhan rancang, itu presisi, bukan kebetulan. This is the God that we believe in. Mulai hari ini, kita berdoa, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tolong saya, walaupun jalan di depan, saya nggak lihat seperti apa. But I trust in you. Mau kita berdoa seperti itu? Mau ya? Saya juga berdoa seperti itu. Mari kita tunduk kepala.